makan ada denda. 1 menit pun denda. Denda ya? Iya, 1 Karena menit pernah denda. ada cerita katanya terlambat makan, denda 500.000. Sekarang naik ke 1 juta. Oh ya? Akhir-akhir ini peraturan baru naik 1 juta. Naik 1 juta? Iya. Terlambat makan? Terlambat makan, terlambat meeting, terlambat perangkat latihan, semua. Oh gitu semua. ya? Iya. 1 juta sekarang ya? Sekali ya. Sekarang naik. Tapi soalnya kontrak pemain lagi naik. Iya. Tapi kan uangnya juga buat pemain juga semuanya ya? Oh, rencananya dikumpul denda-denda itu, nanti idenya Koshin itu akhir tahun kita sumbang ke panti asuhan. Oh, mulia sekali. Atas nama timnas. Atas nama timnas ya. Itu idenya dari Koshin juga. Dan apa, kalau dengan pemain tuh ada waktu-waktunya Coach Shin bercanda gitu? Dia kan sering bercanda di saat makan, di saat hotel atau di saat pemanasan kayak gitu. Koshin yang malah duluan bercanda sama pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Ya, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Falcon Channel. Ya, menanggapi video pertama ini, di mana sebuah cerita yang mengatakan bahwa betapa disiplinnya seorang Coach Sintayong terhadap para pemain dan juga tim kepelatihan. Ketika terlambat, bayar dendanya waktu itu 500.000 dan sekarang naik hingga 1 juta. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, ketika uang hasil dari denda, keterlambatan atau apapun itu dikumpulkan hingga akhir tahun dan akan disumbangkan kepada panti asuhan atas nama dinas. Luar biasa kan? Kira-kira kalau si Towel menjadi pelatih tim nasional Indonesia, apakah dia akan memberlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap para pemain dan juga tim pelatih? Saya yakin kalau Towel yang jadi pelatih, pasti uang itu dia akan telan sendiri. Ya, kita tahu sendiri Towel ini kan ya diduga adalah seorang mafia bola ya. Pasti teman-teman tahulah siapa si Towel ini. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Bergabung di pot 6 jika timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, maka dipastikan akan tergabung di pot 6 masuk kategori terlemah secara ranking FIFA. Ini sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia, ini sebuah peluang bagi timnas Indonesia untuk supaya bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti. Karena kita berpikir secara realistis, timnas Indonesia saja masuk ke ranking FIFA 136, turun 2 peringkat karena habis kalah lawan Irak kemarin. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagi timnas Indonesia. Ini sebuah celah untuk timnas Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara-negara yang tergabung di pot 6, negara-negara terlemah secara ranking FIFA. Jadi supaya bisa lolos, supaya ada harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya buat timnas Indonesia supaya bisa memberikan hasil yang positif. Amin ya, semoga timnas kita bisa memberikan hasil yang positif dan bisa lolos ke fase yang ketiga. Ya, apapun terkait dengan tim-tim yang menempati di fase ketiga ini ya, katanya adalah tim-tim dengan peringkat FIFA yang terendah. Tapi saya melihat kalau keadaan sekarang, peringkat FIFA itu bukan menjadi jaminan bagi sebuah tim itu terlihat sangat kuat. Kadang-kadang peringkat FIFA itu hanyalah sebuah kebetulan. Sepak bola ini kan sudah sangat maju. Tapi apapun itu kita mendukung semoga tim nasional Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena besok mereka akan bertanding melawan Filipina ya. Memang betul kata Pak Doni, Pak. Kita ini kurang semangat. Jadi perlu juga motivasi dari Pak Erik, saya lihat tuh. Memotivasi pemain bola. Jadi bukan hanya pemain bola aja yang dimotivasi, Pak. Bapak nanti suatu saat motivasi kami, Pak.
Di tengah Pak, saya lihat bagus Pak kata-kata motivasinya. Tapi kalah terus nih Pak, berapa kali nih Pak, gimana Pak? Begitu kasih hadiah kok kalah terus Pak. Satu lagi anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang merendahkan kerja keras dari Bapak Erick Thohir setelah sebelumnya kemarin ada Putra Nababan yang memberikan sebuah usulan kalau bisa pemain timnas Indonesia itu 60% diisi oleh para pemain lokal. Kali ini kembali lagi dari fraksi PDI Perjuangan, dia menyayangkan bahwa setelah diberikan hadiah para pemain naturalisasi kok kalah terus sih. Ya, nampaknya si Bapak ini masih belum bisa menerima kekalahan yang diderita oleh PDI Perjuangan kemarin. Bapak move on lah, ini Pilpres sudah selesai ini. Jangan karena tidak menang lalu Bapak masuk sampai sedalam itu di ranah sepak bola. Sepak bola itu urusan pelatih ya, urusan pelatih dengan pemain. Bang, percaya nggak percaya Indonesia kalah 1-0? Nggak mungkin. Jaga mulut lu ya. Gua bersumpah demi Allah nih, kalau sampai Indonesia kalah dari Filipina, ya, gua bersumpah demi Allah, gua akan botakin rambut gua, gundul seperti Coach Justin atau seperti Deddy Corbuzier. Lu pegang nih omongan gua, timnas Indonesia nggak akan kalah dari Filipina. Timnas kita akan lolos dari penyisihan grup ini. Amin. Gue yakin itu ya. Gue juga Catat yakin. omongan gua. Karena gue adalah pengamat sepak bola paling modern, terbaik dan termasyur di abad ini yang bisa Buset. dimasukkan dunia internasional. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan. Tulis di kolom komentar, pengamat sepak bola terbaik sedunia. Ya, saya senang ya netizen yang menanggapi sebuah komentar seperti ini, memberikan sebuah rasa optimisme yang sangat tinggi terhadap timnas Indonesia. Kita tentunya harus tetap optimis ya, terlepas dari hasil negatif yang diraih oleh timnas kita terhadap Irak kemarin. Tentunya akan beda ketika timnas kita melawan Filipina. Saya jamin dan saya pastikan timnas Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya. Ya, besok timnas Filipina akan menjadi bulan-bulanan karena timnas kita akan didukung oleh Calvin Verdong dan juga Abang Jayadi. Sangat bodoh kalau nggak menang lawan Filipina. Ya, tapi ya kembali lagi, bola benar. Don't do stupid things lah. Jody Amat itu berapa match terakhir dia jelek mainnya. Terus sering kali bikin kesalahan. Dia udah 32 tahun. Please, ini karena nggak ada JSS kan. Nah, Jay main lawan Filipina. Calvin Verdong main lawan Filipina. Ini kekuatan buat kita. Bener-bener kekuatan buat kita ya. Kita lihat. Harusnya sih dan Tomaya akan lebih fit. Ya, karena dia udah lebih mainnya nggak sore. Tadi gue kan nobar, duduk aja kepanasan, apalagi mereka yang main. Panas banget hari ini. Tapi ya, it's okay. Dari semua kekalahan kita bisa belajar. Ya. Yang penting kita nggak terpuruk kan bangkit. Hernando harus bangkit. Karena Hernando main match yang bagus. Semua tiap kali dia keluar dia dapat bolanya. Artinya percaya diri meningkat. Oke. Tapi ya hal kayak gitu it happens dan ini bukan untuk kalian, tolong Hernando jangan dihujat ya. Jangan kalian dihujat. Tahu banyak sekali kiper di level dunia yang melakukan kesalahan yang sama. Oh, Nana lebih banyak. Semua Ter Stegen, Neuer, Iya. semua pernah melakukan hal kayak begini. Nggak mungkin dong tiap hari bagus Betul, terus ya. betul. Namanya Jadi juga manusia tolong ya. jangan dihujat. Kita justru harus memotivasi Hernando biar Hernando bangkit lagi karena ini kiper. Bukan kiper jelek, kiper bagus. Dan di game-game sebelumnya ya, Di Piala game Asia kan sering kita menyelamatkan tahu. Menyelamatkan kita ya. Jadi it happens. Dan Jody Amat untung dapat kartu merah, JHS masuk, lebih aman lagi. Ya sama kayak Calvin Verdong, gue nggak yakin dia langsung main. Feeling gue dia akan main di babak kedua. Jadi line up seperti tadi. Mungkin Marcelino sih gue akan kasih free roll. Ragnar dari sayap bisa.
Kalau Ragnar dari kiri, strike dari kanan, ini kan nggak harus ke sayap terus, bisa ke tengah. Siapa striker coach yang paling pas untuk dipasang? Ya pada saat ini memang strike dapat peluang besar. Cuman orang bilang strike egois. Gue perhatikan replaynya ya. Dia itu fokus ke bola karena dia sekali ngolongin, dia mau shoot, badannya tuh terlalu ke belakang. Jadi sehingga dia agak jatuh. Sementara ada temennya di kiri kosong. Jadi bukan dia egois, dia nggak ngelihat temennya. Karena dia terlalu fokus ke bola. Blind side ya. Iya. Dan JHS balik itu ngaruh banget di belakang. Kelvin Verdonk semoga bisa tampil minimal satu babak lebih bagus. Hernando bangkit kepercayaan dirinya. Hernando bangkit. Masalah percaya diri aja dan semoga dia nggak. Yang jadi masalah kan pemain kita based on my experience dulu. Kalau pemain gue dulu di timnas futsal bikin blunder, mereka itu sering terpuruk. Mereka mikir dulu, udahlah. Saya pikir itu pentingnya pelatih ya. Pentingnya pelatih, ya. Ini udah lewat. Masih ada satu match lagi. Forget it. Belajar dari situ, lain kali jangan terlalu ambil risiko, bola kayak gitu buang aja. Dan harus bangkit lagi. Apalagi lawannya Filipina, kita tahu berkali-kali kita kalahkan. Iya. Dan pokoknya semua harus bangkit. Dan Filipina itu bukan juga negara sepak bola ya. Iya, betul. Walaupun mereka punya 8 naturalisasi, oke lah. Nggak ada masalah. Itu juga levelnya juga level 4-5 di Eropa. Jadi untuk gue sih, ya is oke-oke aja. I mean, ya Vietnam bisa menang di kandang. Kita bisa ngalahin Vietnam di kandang 0-3 dan bermain bagus. Ya bisa aja, bisa banget. Lawan Filipina di Jakarta? Di Jakarta, di GBK. Dan 7:30 mainnya, bukan jam 4. Udah, jangan main jam 4 lagi lah. Iya. Kan mayoritas pemain kita dari Eropa ya. Kalau mayoritas Liga 1 masih oke. Iya. Mayoritas dari Eropa semua, cuman yang main di Liga 1 cuma Hernando sama Rizky Ridho. Marcelino pun udah lama main di Eropa juga kan. Arhan Asnawi juga di luar. Ya oke lah gue bilang. Match kayak gini ini bisa terjadi, yang penting kita belajar dari kesalahan-kesalahan, terutama di babak kedua, individual. Jordi Amat harus belajar, Hernando harus belajar, dan biar nggak terulang lagi lawan Filipina, we can win this game. Apa yang dikatakan oleh Coach Justin sama seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya ya, bahwa ketika jadwal itu dirubah ke pukul 4, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kualitas permainan timnas kita, karena hampir 70%, bahkan 80% pemain timnas kita itu bermain di Eropa. Jadi kita bersyukur besok ketika menghadapi Filipina, timnas kita akan bermain normal ya, di jam 7:30 kalau saya tidak salah. Kita doakan semoga besok bisa meraih hasil yang positif. Yang penting adalah Hernando harus mengangkat dirinya sendiri untuk bisa tampil lagi. Karena kemarin Vietnam di menit 95 menang, artinya ya kita harus melawan Filipina. Ya kalau Vietnam mungkin keteteran lawan Filipina main di kandang, sementara kita bisa menang telak lawan Vietnam, harusnya kita bisa dapat di Filipina. Harusnya main di kandang sendiri. Jadi dengan segala kesalahan ini itu dan lain-lain, satu hal lagi gue berharap, apakah ia harus tetap main 3-4-3 lawan Filipina? 4-3-3 lebih bagus ya. Sintayong mempertimbangkan main 4-3-3 sehingga wing di belakang cuma 2 orang bukan 3. Jadi dapat ekstra pemain di tengah dan di sayap. Apalagi kalau seandainya strike sama Orad Mangun, 2 striker, Marcelino di depannya, Shane sama Sandy bisa ke sayap, Hubner ibarat bisa geser ke tengah dengan 2 DM, Tom Haye sama Marcelino di belakangnya, 2 DM, Nathan sama Hubner bisa juga main kayak begitu. Sehingga pada saat Shane atau Walsh naik ke atas, Hubner atau Nathan bisa mundur bantu defense. Tapi feeling gue Filipina akan main bertahan, mereka nggak mau kalah walaupun mereka udah nggak bisa lolos. Jadi Filipina pasti cari aman. Hanya dengan 3-4-3, gue harap Sintayong punya plan B.
4-3-3 atau 4-4-2, whatever lah istilahnya. Ini yang gue belum lihat. Jadi setelah beberapa misalnya di U23 selalu 3-4-3. Jadi nggak ada surprising elemen, jadi gampang dibaca, bukan dibaca sih, gampang dianalisa sama lawan. Nah, surprising elemen ini gue harapkan ada lawan Filipina. Itulah kira-kira pendapat gue tentang match yang Ya, kalau kita melihat pada match-match sebelumnya sih, saya secara pribadi lebih suka di 4-3-3 ya, karena di situ kita lebih menyerang. Kalau 3-4-3 ini mungkin lebih fokus kepada serangan balik ya, atau gimana ya menurut pendapat dari teman-teman semua? Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaikin sekarang kan nasionalisasi. Itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ya, ada pemain U17 kita, U20 kita kemarin bapak ibunya dari mana ya? Dari Kalimantan Selatan, tapi bapak ibunya kan orang Afrika. Ya. Siapa namanya? Sudan. Bapak ibunya Sudan, lahir di sini. Punya KTP, dia orang apa ya? Ya orang kita udah lahir di sini gimana ya kan? Nah, jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Yeah. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan? Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, ini nggak bisa, ya. Memang sepak bola ini perlu diperbaiki. Ya, ini tentunya menanggapi terkait dengan pernyataan Putra Nababan ya, yang mengatakan bahwa kalau bisa 60% pemain tim nasional itu dari pemain lokal. Mungkin Putra Nababan ini belum memahami bahwa naturalisasi itu adalah satu-satunya jalan untuk memanggil pulang para pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Ya, harusnya kakek atau opa Putra Nababan itu pahami tentang itu dulu, baru berkomentar ya. Jadi nggak mau cepat kan ke depan, build up, kombinasi passing, yang sebetulnya nggak salah. Tapi kalau mau mengejar kemenangan, kita harus cepat kasih itu bola ke depan. Karena kita punya 3 pemain di depan. Yang pelari-pelari nih, Ragnar juga kencang, Marcelino atau Yakob juga kencang, Rafael Strike lebih kencang. Dan kalau bisa, jangan nunggu sampai bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Statistik yang menarik dari pertandingan lawan Irak, pemain kita lebih banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti pertandingan Irak. Tapi hasilnya 0, kita nggak bisa mencetak gol. Ya kan, artinya jangan terlalu bernafsu mencetak gol dari dalam kotak. Shooting juga dari luar. Ya, ini saya kira sebuah usulan yang sangat bagus ya untuk bisa diperhatikan oleh tim kepelatihan. Karena kita melihat pertandingan ketika melawan Irak itu jarang sekali ada shoot dari luar kotak penalti ya. Mungkin nanti ketika pertandingan melawan Filipina harus dicoba. Karena pastinya Filipina akan bertahan ya. Akan bertahan total. Karena mereka melihat bagaimana kualitas dari para pemain kita itu tentunya levelnya itu di atas. Ya, levelnya di atas. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya ya. Salam olahraga.